الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Hadirin الكرام, para jemaah salat tarawih rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Pada saat ini kita masih dapat diberikan kemudahan oleh Allah sehingga masih dapat menjalani aktivitas kita serta menjalankan ibadah puasa serta qiyamul lail dan salat tarawih. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat. Jamaah salat tarawih rahimakumullah. Waktu terus berjalan, tidak terasa pada malam ini kita sudah memasuki malam yang ke-14. Kita barang tentu barisan salat tarawih semakin hari semakin maju, itu menandakan mengurangi atau nambah. Tapi yang jelas kemampuan kita, berupaya kita untuk selalu menjalani ibadah salat tarawih, karena walaupun hukumnya sunnah tapi ganjarannya wajib. Bahkan Imam Waqi' turunnya Imam Syafi'i, salat tarawih itu kedudukannya sama dengan sujud sahwi di dalam salat fardu, dari bahkan dalam artian bisa menyempurnakan kekurangan di dalam salat fardu. Begitu pula salat tarawih bisa menambah kekurangan di dalam ibadah puasa kita. Karena kita ya puasa beginilah adanya, begitulah kemampuan kita, tapi dengan harapan kita mudah-mudahan diterima ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah yang lainnya sebagaimana yang sering kita baca doa dalam salat itu, Allahumma rabbana taqabbal minna du'a dan seterusnya. Jadi asbabul wurud salat tarawih ini begini. Kata Sayyidina Ali, innama akhadha Umar bin Al-Khattab hadis tarawih min hadisin sami'ahu ini, bahwasanya Sayyidina Umar bin Al-Khattab mengambil sholat tarawih ini yang 20 rakaat itu dari hadis yang dia dengar dari saya, kata Sayyidina Ali. Pokoknya sahabat bertanya, wa ma hiya ya amirul mu'minin, apa itu sholat tarawih wahai muslimin? Qala, kata Sayyidina Ali, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini, inna lillahi haulal arsy mawdi'an yuqalu hadiratul qudsi, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala di sekitar arsy ini ada tempat yang dinamakan hadiratul qudsi, yang mana hadiratul qudsi itu diisi oleh malaikat yang jumlahnya tidak terhitung dan tidak disebutkan banyaknya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan malaikat tersebut ibadahnya tidak putus-putus walaupun sesaat, walaupun sesaat. Jadi ibadah terus. Nah, ketika datang bulan Ramadan, istadzanu Allahu, malaikat ini minta izin kepada Allah untuk turun ke bumi, faisaluna ma'an Adam, kemudian malaikat melaksanakan salat tarawih bersama-sama manusia. Dididik oleh Allah SWT, jadi malaikat yang ada di hadiratul qudsi ini turun ke bumi setiap malam bulan Ramadan bersama-sama melaksanakan sholat tarawih. Subhanallah. Jadi ayat malaikat kita percaya akan kabar-kabar lagi. Fakulu man masahum aw masuhu najat sa'adatan la yashki ba'daha abad. Setiap orang yang bersentuh dengan malaikat atau bersentuh oleh malaikat, maka hidupnya akan bahagia selama-lamanya dan tidak akan salah. Makanya sholat, setiap sholat kita sholat sopan. Siapa tahu ada malaikat terima, ada orang kita kenal, orang mana, dari mana, dan tahu itu malaikat. Tinggal deh, ayat jangan kita dikenal kurang dengan anak tua-tua.
jelas malaikat tiap malam Ramadan sholat tarawih. Kalau malaikat saja sholat tarawih, maka kita yang sudah diajukan oleh Baginda Rasul sholat tarawih. Masya Allah. Begitu mendengar hadis Nabi, Sayyidina Umar langsung pidato. Nahnu ahaqqu hadis. Kami memiliki hak melaksanakan sholat tarawih. Makanya di zaman Kanjeng Nabi sholat tarawih itu sudah ramai. Dikhawatirkan oleh Kanjeng Nabi dipakukan untuk sholat tarawih, nantinya umatnya nggak mampu, nggak kuat. Di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq biasanya sholat tarawih, cuma masing-masing di rumah, bukan di masjid. Nah, ketika di zaman Khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mendengar hadis itu, langsung Sayyidina Umar instruksikan kepada masyarakat, dan disitulah masjid-masjid di zaman itu ramai dengan orang yang bertadaruskan, masjid-masjid ramai terang menerang dengan penuh orang yang bersolat, berzikir, baca Quran dan sholat tarawih. Itu di zaman Sayyidina Umar. Kemudian dilanjutkan di zaman Khalifah Utsman, Sayyidina Ali, kemudian sampai kita. Itulah selesai Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Walaupun ada perbedaan, ada yang sholat tarawihnya rakaat, ya itu paham mereka. Yang jelas kita melaksanakan sholat tarawih rakaat itu sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu 20 rakaat dan apa itu. Jadi banyak-banyak orang ibadah kudu loba, hari dalam loba ibadah terus itu mahal. Itu kudulah. Jadi itulah hikmah sholat tarawih. Maka ditegaskan oleh Kanjeng Nabi, sholat tarawih itu istilah sahabat. Kenapa disebut tarawih? Karena setiap dapat 4 rakaat sahabat itu istirahat. Ada yang kuat ke Baitullah. Lantaran sholat tarawih ini dengan sahabat Quran dari alif lam tajwid. Orang mau itu, idemu yang dari iman nah waktu Quran. Orang sholat tarawih mengatakan idemu cepat sekali dia pulang. Karunia kalau kasihan yang tua, jadi sedang-sedang adalah sebagaimana imam kita ini ya sedang baca tapi tidak merelakan rukun tumanunahnya tafsir bacaannya itu penting. Jadi harus dijaga, harus diperbaiki karena ini menyempurnakan ibadah kita. Ya. Jadi kami mengatakan masalah iman waktu dapat muslim jadi kami lagi maksud lain ya salat malam oleh sahabat dengan salat oleh ulama ditafsirkan man adza tarawihah imanan imanan di kawalihi wa tijabat ikhlas. Iman percaya akan ganjarannya, ikhlas semata-mata karena Allah melaksanakannya, maka yang punya itu seperti itu. Hal ini ditanyakan oleh Sayyidina Ali tentang salat tarawih dalam malam ke-14. Kata baginda Rasul, ja'atil malaikatu yasbahuna lahu annahu qad shalla tarawih fala yuhasibuhullahu bihi. Malaikat datang menyaksikan kita kalau kita benar-benar melaksanakan sholat tarawih. Kalau kita sholat tarawih bukti istri kami sholat jadi kita tertanda tepat. Tapi kalau malaikat yang menyaksikan bahwa kita itu amal sholat tarawih betul-betul sholat tarawih. Nah kalau sudah disaksikan oleh malaikat, fayuhasibuhullahu bihi oleh Allah dan malaikat tidak akan dihisab kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sholat tarawih kita, puasa kita, tarikan kita, dan sholat semuanya bersama amalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga yang telah kita sia-siakan oleh Islam dimudahkan hisabnya, digampang